Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan pemirsa, sore hari ini kita akan membahas lagi tentang temu-temuan. Tapi kali ini salah satu temu-temuan yang belum pernah dibahas dalam Love Toga, yakni tanaman temu hitam. Nah, seperti apa sebenarnya tanaman temu hitam ini? Bersama ahli tanaman toga kita akan bahas bersama. Nah, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mbak Dewi. Sesuai dengan temanya temu hitam, Pak Wahyu pakainya batiknya juga hitam. Gimana kabar Pak Wahyu, sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Pak Wahyu, kali ini kita akan membahas tentang tanaman temu hitam ya. Sebenarnya tanaman temu hitam itu tanaman yang seperti apa sih Pak Wahyu? Kan kalau kita jarang dengar ya untuk mendengar dimanfaatkan. Gitu. Temu hitam adalah jenis temu-temuan yang memang secara umum kalau kita kupas itu memang ada unsur warna keunguan, kehitam-hitaman. Jadi kalau kita lihat ini temu hitam, kemudian ini kunyit putih, hampir sama. Ini temulawak, ya. Terus satunya lagi mungkin untuk pembanding kunyit. Inilah satu perbedaan yang kalau kita bisa lihat ya. Kalau kunyit warnanya agak kuning kuat, temulawak kuningnya agak muda. Kunyit putih memang keabu-abuan, coklat. Temu hitam ada warna ungu, keunguan. Ada garisnya lingkar gitu ya Pak? Ada garis lingkarnya. Ini adalah suatu wujud bahwa di dalam keanekaragaman temu-temuan ini sendiri bermacam-macam. Demikian juga kalau kita melihat dari bentuk pohonnya. Jadi ini ada, kita bandingkan dulu 3 ya. Iya. Kalau temu hitam warnanya juga hitam. Hitam. Iya. Bonggolnya lebih gede Pak ya batangnya lebih gede. Kalau ini temulawak sebenarnya bonggolnya sama. Ini warnanya putih ke hijau muda ya. Lebih ke hijau. Kunyit putih warnanya justru lebih putih. Batangnya lebih putih. Lebih putih. Tapi kalau dilihat dari daunnya, temu hitam ada warna keunguan ya. Kalau temulawak hampir sama, ada warna keunguan tetapi tidak perbedaannya dari batangnya. Tapi kalau kunyit putih murni warnanya lebih muda. Lebih muda. Iya, tidak ada garisnya sama sekali. Tidak ada garisnya. Ini adalah kalau kita membedakan. Jadi kalau kita pas ke kebun toga gitu ya, saya cari temu hitam, saya cari temulawak, lihat batangnya dan daunnya aja sudah kita langsung sudah tahu. Bisa langsung tahu ya. Ini adalah satu ilmu titan yang memang secara umum perlu kita berikan pelajaran ini pada generasi-generasi kita agar lebih memahami anatomi dari tanaman itu sendiri. Iya, jadi memang kalau bagi orang awam yang belum tahu mana tanaman temu-temuan memang mungkin hampir sama semuanya ya Pak ya. Tapi kalau sudah memahami seperti ini, mereka akan lebih tahu, oh ini tanaman temu hitam, ini temulawak, ini temu putih kayak gitu. Jadi akan lebih mudah lagi dipahami ya Pak. Oke. Nah kemudian Pak Wahyu, kenapa ini disebut sebagai temu hitam? Iya, temu hitam kenapa disebut temu hitam? Ya karena dari batangnya warna hitam, dari warna temunya. Kalau yang di daerah kapur itu warnanya hitam betul, agak keunguan coklat lebih tua. Jadi warnanya tuh lebih gelap lagi. Jadi tempat tumbuh mempengaruhi dari kondisi hasil dari proses warna dari temu-temuan. Mungkin dari temu hitam di daerah Trenggalek sama temu hitam di daerah Kediri yang subur berbeda warnanya, juga aromanya juga berbeda. Aromanya beda ya Pak? Juga warnanya batang juga berbeda. Oh gitu, itu lebih tajam mana Pak? Lebih tajam mana? Lebih tajam daerah Trenggalek, daerah yang berkapur, tanahnya liat dan struktur tanahnya memang ada unsur pero. Pero itu kalau musim panas tuh pecah-pecah gitu. Luar biasa hasilnya. Itu justru malah lebih bagus yang seperti itu ya Pak hasilnya? Jadi dari hasil kencur, jahe, kunyit kalau daerah Trenggalek, Pacitan, Blitar, daerah selatan itu bagus. Tetapi kalau tanahnya subur di tempat kita, aromatiknya juga masih kalah. Oh gitu, karena mengandung banyak air begitu kan Pak? Dari aromatiknya dan warnanya lebih kuat dan lebih berasa. Jadi kalau kita ambil jahe dari Pare, kemudian kalau kita ambil jahe dari Trenggalek,
Kalau pedasnya biasanya dari Trenggalek cukup setengah kilo, tapi kalau dari Pare harus 1 kilo. Wah, selisihnya Iya, lumayan separuh ya jadi Pak ya. tidak bisa dibuat satu patokan demikian juga terkait dengan temu hitam. Ternyata kesuburan dari tanaman itu sendiri ternyata tidak berpengaruh pada aromatiknya itu sendiri ya Pak ya. Justru ternyata, ada ya. kandungan karang, ada kandungan kapur, dekat dengan pantai, tanahnya justru lebih bagus. Justru lebih bagus Iya, ternyata ya, bukan berarti iya. yang gede lebih bagus, ternyata bukan ya Pak ya. Iya. Ini nih ilmu untuk tanaman temu-temuan ya Iya. pemirsa ya. Iya. Jadi kalau mungkin memilih temu-temuan sebagai untuk ramuan atau minuman toga, nah ini akan lebih baik jika memilih temu-temuan yang memang berasal dari tanahnya tanah kapur ya Pak ya, Iya. seperti di daerah Trenggalek. Jadi yang kecil bukan berarti tidak berisi ya, Iya. justru yang kecil itu yang justru yang lebih Berisi. bagus Iya. gitu ya. Oke, nah ini kalau temu hitam itu aromanya gimana sih Pak? Temu hitam tuh aromanya agak sedikit langu kalau istilah Jawanya. Kemudian dari rasanya ada unsur pahit. Kalau kunyit kan rasanya ya seperti kunyit, Getar kurkuminnya gitu ya. kuat. Tapi kalau temu hitam identik dengan rasa pahit. Rasa pahit. Jadi sifat pahit itu sendiri kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan kesehatan adalah berefek menambah daya tahan tubuh, melancarkan darah, kemudian antibakteri, antimikroba, kemudian bersifat antibiotik, anti radang dan yang lain-lain. Jadi sifat temu ireng ini atau temu hitam ini beridentik ke arah antibodi seseorang akan lebih kuat. Seperti itu ya. Iya. Wah, oke deh. Kemudian Pak Wahyu, apa namanya filosofi dari budaya ini ya, kenapa tanaman ini disebut sebagai tanaman temu hitam? Iya, dari macam-macam temu hitam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dari warna hitam identik dengan warna tanah. Jadi sifat tanah akan menjiwai dari temu hitam itu sendiri dan sifatnya bersifat menguatkan tubuh kita. Jadi temu ireng. Jadi irengnya itu karena menyatu dengan unsur tanah, unsur alam, kekayaan tanah yang ada di dalamnya terserap dalam temu, kemudian kita konsumsi, itu berefek ke arah memulihkan satu kondisi yang lemah. Karena sifat tanah adalah bersifat menguatkan. Dan irengnya itu adalah identik dengan proses menyatunya unsur tanah dan tanaman dalam satu wujud temu hitam. Jadi memang ini bukan karena suntikan atau apa, memang asli demikian ya Pak ya? Memang seperti ada itu. pengaruh-pengaruh dari unsur tanah tadi ya Pak ya? Unsur tanah. Oke, terus kandungan-kandungan yang terdapat dari tanaman temu hitam ini apa Pak? Iya, kandungannya secara umum ada saponin, flavonoid, terus ada zat pati, ada unsur minyak atsiri yang bersifat kurkumin, yang bersifat khas, yang bersifat sebagai antibakteri, sedangkan anti radang, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian ada sedikit kandungan vitamin C, jadi ada unsur pahit tapi ada sedikit masam, itu juga bisa itu berefek menambah daya tahan tubuh. Dan saya kira temu hitam perlu kita galakkan lagi, perlu kita konsumsi lagi agar nantinya dalam proses regenerasi dari generasi keturunan kita akan menghasilkan satu generasi anak-anak yang sehat karena bersifat antimikroba. Ada seorang anak dilahirkan dengan kondisi sakit-sakitan karena tidak mengenal temu hitam. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi temu hitam adalah bersifat antimikroba. Sedangkan dunia sekarang bakteri, mikroba dan lain-lain menyebar ke seluruh karena ngapunten, misalkan kita cuci buang air kecil di terminal atau di tempat-tempat umum. Kalau antibodi kita tidak kuat, kena airnya, mikrobanya akan masuk di darah kemaluan kita dan berefek pada sesuatu yang negatif. Tetapi kalau ini kita konsumsi, kita kuat, maka ini adalah sebagai penangkal. Bahkan ada beberapa filosofi orang-orang dulu, kalau pengen anakmu sehat, anakmu kuat, rajin-rajin konsumsi temu hitam menjadi campuran untuk minuman jamu.
Contohnya umpama kebioan dikasih temu ireng sedikit, kunyit asam dikasih temu ireng, tetapi memang rasanya tidak enak, agak pahit. Agak pahit memang Tetapi sifat pahit itu adalah bersifat menambah imun dan menghilangkan segala macam bakteri dan mikroba. Bahkan kasus-kasus keguguran juga kasusnya seperti itu. Banyaknya mikroba, banyaknya kurang kebersihan, mungkin juga karena faktor yang lain itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas keturunan kita. Berarti kalau orang zaman dulu itu anak-anak cucunya mereka itu dikasih cekokan jamu temu kukusan itu betul ya Pak ya? Betul sekali. Itu manfaatnya anaknya betul makanya ya? kuat, tulangnya kuat, anti cacing ya, kemudian tidak gampang terkena panas. Terus makannya juga lebih enak ya Pak ya? Lebih enak, tidurnya enak, tidak rewel, mengurangi kecapean, itu betul sekali. Itu memang betul iya, ternyata jadi ya. saya kira anak sekarang kita harus punya satu prinsip ya. Wah ini anak ini nakal sekali, daripada nanti nakalnya nanti menimbulkan satu masalah, lebih baik dicekoki aja temu ireng, dikasih daun pepaya. Temu ireng kasih daun pepaya, dikasih tempe bosok kalau orang betul, Kediri, kalau zaman dulu ya. Saya masih ingat itu. Iya. Saat saya masih 4 tahun gitu, nggak susah makan sama nenek dikasih di ini ya, diparut, kemudian dikukus, ada tempe bosoknya juga, dipegangin, dibuka gitu mulutnya. Itu anaknya sehat, nggak pernah gampang sakit. Daripada anak-anak sekarang, saya kira kita prihatin sekali ya. Terus yang penting lagi ini sebagai penangkal untuk malaria, DB itu juga bisa. Jadi kalau DB temu ireng kita pakai daun pepaya dan putrawali direbus untuk minuman. Sudah pahit ditambahi pahit lagi. Pahit lagi betul sekali. Wah, luar biasa dahsyat nih ya ternyata temu ireng nih pemirsa ya. Jadi sore hari ini tuh pemirsa kalau nggak nonton Toga tuh jadi rugi banget gitu Pak ya. Karena manfaat temu hitam ini ternyata luar biasa sekali nih pemirsa ya. Oke nih kita lanjutkan kembali. Kalau untuk pengobatan dari luar dulu nih Pak, bisa nggak sih sebenarnya digunakan? Iya. Jadi kalau dari luar karena bersifat pahit ada kandungan antibiotik dan antimikroba yang kuat sekali. Ini kalau kita pakai sebagai masker terkait dengan masalah gangguan kulit, mungkin kecantikan jerawat, mungkin ada borok, mungkin ada luka, bisa kita kombinasi. Umpama ada luka di kulit kita, parutkan temu ireng dicampur sedikit minyak kelapa ditapelkan, itu bisa. Kok ada jerawat, kemudian diparut, kemudian dipakai masker sebagai masker di wajah kita untuk mengurangi jerawat, untuk mengurangi kebotakan juga seperti itu. Bisa juga ya? Bisa kan, karena terontoknya rambut karena ada bakteri, ada mikroba yang di pangkal rambut kita. Ambil airnya digosok-gosokkan, kemudian dibiarkan sebentar. Jadi kasus-kasus kebotakan banyak studi yang memang riset yang membuktikan bahwa dengan rajin mengkonsumsi air temu ireng ini untuk oles kepala, mengurangi kerontokan, mengurangi kebotakan dan yang lain-lain. Iya. Oke. Ternyata luar biasa ya, untuk kecantikan itu sangat bagus sekali ya. Bisa digunakan masker loh pemirsa. Jadi kalau pemirsa mempunyai permasalahan dengan jerawat nih ya, jadi bisa diparut digunakan sebagai masker. Efeknya juga bagus karena bisa membunuh mikroba yang berada di wajah, terutama bagi Anda yang memiliki jerawat-jerawat yang luar biasa ini ya. Penuh dengan bintang mukanya perlu memakai masker ini ya Pak ya. Pemakaian tunggal aja bisa ya Pak ya. Bisa. Oke. Selain untuk kecantikan, untuk kebotakan lagi, yang lainnya apa lagi Pak? Untuk bengkak-bengkak. Bengkak karena apa nih Pak? Bengkak karena luka, bengkak karena infeksi, bengkak karena kita bisa pakai perpaduan mungkin temu ireng diparut, kemudian dicampur lagi dengan sambiloto ditumbuk ya, kemudian ditapelkan pada luka yang mengalami kondisi bengkak. Ini bisa kita wujudkan. Jadi bengkaknya nanti berkurang, lukanya semakin sembuh. Dan sifat dari lukanya tadi akan hilang, tidak cepat berbekas. Gitu ya.
Jadi ini pemirsa ya, kalau misalkan jatuh terus kemudian terjadi bengkak kayak gitu ya Pak, bisa juga ya digunakan seperti ini ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, itu tadi untuk pemanfaatan dari luar tanaman temu ireng ya pemirsa ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Wahyu tentang pemanfaatan dari dalam, terutama biasanya temu ireng ini kalau zamannya Deca dulu nih seringkali digunakan sebagai bahan cekok untuk anak-anak supaya nafsu makannya atau imunnya itu bertambah bagus. Nah, oke, kita lanjut ke Pak Wahyu. Seusia berapa saja bisa digunakan untuk anak-anak ini Pak? Usia sudah bisa konsumsi nasi, berarti sudah bisa dicekoki. Gitu ya. Jadi kan misalkan untuk baby 8 bulan gitu belum bisa ya Pak? Belum, ya paling tidak sudah umur di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Iya, jadi 2 tahun bisa kita cekoki dengan parutan temu ireng. Kemudian dikasih mungkin sedikit temulawak, kunyit, enggak apa-apa, dicekokkan enggak. Oke, langsung dicekokkan gitu. Atau seperti apa nanti prosesnya membuat jamu cekok untuk anak-anak supaya imun anak-anak bisa meningkat dan juga nafsu makannya meningkat. Kita nanti akan kembali pemirsa setelah Pak Siang satu ini. Temu hitam menjadi salah satu bagian dari rangkaian tanaman temu-temuan yang ternyata tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat untuk menjaga kesehatan, terutama pada imunitas tubuh anak-anak. Nah, kembali bersama Pak Wahyu, ahli toga kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tanaman temu hitam kali ini. Baik Pak Wahyu, kita kembali lagi. Saya masih tertarik dari zaman kecil saya ini, kok bisa gitu ya temu hitam ini menjadi salah satu imunitas yang sangat baik untuk anak-anak. Iya, karena sifat dari temu hitam ini kalau kita konsumsi ada satu zat yang bersifat anti cacing. Jadi kalau cacingan kena temu hitam, cacingnya akan lari. Cacingnya mati. Kemudian yang kedua adalah merangsang nafsu makan. Anak-anak sekarang kalau malas makan dicekoki temu ireng, itu nanti makannya juga banyak. Kemudian bersifat menambah daya tahan tubuh, itu mengurangi kelelahan. Anak-anak rewel karena kondisi keletihan. Terus kemudian menambah zat darah merah kita agar lebih stabil lagi. Jadi kasus-kasus insomnia bisa kita tanggulangi dengan mengkonsumsi temu ireng. Tetapi untuk kasus yang akut bisa kita padu dengan daun pepaya. Iya, jadi daun pepaya sama temu ireng ditumbuk. Biasanya kalau dulu ditumbuk kalau sekarang di blender bersama, kemudian diperes, kasih madu. Umpama kondisinya lebih akut dikasih kuning telur, diaduk, dicampur madu, diminum. Itu juga untuk menambah daya tahan tubuh sekaligus mengurangi anak-anak pucat ataupun orang-orang yang pucat ataupun orang pasca melahirkan, itu juga bisa. Ini kalau anak-anak takarannya seberapa Pak? Takarannya cukup 2 iris, kemudian beberapa lembar sedikit aja daun pepaya di blender, kemudian dimasukkan kain putih, anaknya dipegang, kainnya diputer nanti keluar airnya. Oh gitu ya. Emang harus seperti itu Pak. Misalkan nih ya Pak, kalau habis di blender atau diparut kayak gitu, terus kemudian disaring, terus diminumkan dengan sendok gitu, gimana? Megangnya, nyendoknya anaknya enggak mau. Pasti nggak mau tidak ya? Pahitnya gitu ya? Minum deh, tidak mau. Kalau dipegang, diperes, dicurkan gitu. Tetapi kalau kita buat sudah cairan nanti akan kutah. Tetapi kalau berupa kain kan masih bisa menyesuaikan. Umpama anaknya berok-berok, pokoknya diseseli seperti nyuruh itu ya, seret gitu kan sudah masuk ya. Iya betul-betul, otomatis langsung masuk ke tenggorokan gitu ya. Jadi teringat sama saya kecil dulu ya. Sama nenek dulu digituin, makanya sekarang jadi subur makmur ini. Ini Mbak dari pengguna dari temu ireng ini pemirsa ya. Oke, jadi memang ada takaran khusus ya Pak ya untuk penggunaannya ya Pak ya. Oke, nah kemudian ini Pak Wahyu untuk kalau untuk dewasa untuk apa aja nih Pak manfaatnya? Kalau untuk dewasa bisa untuk penanggulangan hipertensi, kemudian rematik, darah tinggi, mengalami kondisi keletihan, tidak ada nafsu makan, sulit tidur, ya itu bisa kita atasi dengan bahkan dari kandungan saponin flavonoidnya itu
seseorang yang rajin mengkonsumsi temu hitam akan tidak terkena gangguan penyakit kronis seperti kanker dan tumor. Jadi jaminannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi mulanya ada beberapa orang, saya mengalami kondisi sakit-sakitan, bagaimana cara saya agar lebih sehat kembali? Ambil aja temu ireng 3 iris, kemudian temulawak 3 iris, kunyit 3 iris, kemudian direbus ya, kemudian kalau kurang darah banyak dicampur lagi dengan daun pepaya sedikit, kemudian pegagan direbus campur dengan madu sebagai minuman tiap hari. Itu luar biasa untuk menambah daya tahan tubuh. Unsur kekuatan dari temu ireng menambah kesehatan liver dari temulawak, kemudian anti mikroba, antibakterinya selain dari temu ireng, kunyit putih juga mendukung sekali. Itu untuk orang-orang dewasa ya Pak ya? Orang dewasa maupun anak-anak kita juga bisa dipakai sebagai rebusan untuk diminum. Takarannya seberapa Pak? Takarannya mungkin kalau dengan kondisi seperti ini, ambil separuh, direbus mungkin 3 gelas air, tersisa 2 gelas sebagai minuman untuk 2 hari. Cukup sehari 1 gelas, pagi 1/4 gelas, siang 1/4 gelas, sore separuh gelas, itu bisa campur dengan madu. Nanti efeknya yang kelihatan kurus-kurus akan kelihatan lebih seger lagi, yang mengalami kondisi keletihan akan mengalami kondisi sehat lagi, dan saya kira yang mengalami kondisi sering pusing, darah tinggi, sering ngamuk-ngamuk, itu bisa berkurang dengan mengkonsumsi ini, karena sifat unsur tanah itu bersifat menambah kesabaran seseorang. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah itu Pak, kalau ini direbus dengan dipotong-potong tadi ya Pak, atau digeprek itu dan ambil sarinya, beningnya gitu, sama ketika diparut itu sebenarnya gunanya bagus mana sih Pak? Iya. Jadi lihat kasus per kasus. Untuk kasus cacingan itu lebih bagus segar. Untuk kasus terkait pengendalian virus seperti DB, malaria itu bagus segar. Tetapi untuk kasus-kasus jamu memang bagus kerecekannya direbus untuk minumannya. Jadi kita tidak bisa langsung membuat satu gabungan gitu ya. Jadi ini adalah satu konsep di mana sifat dari temu adalah melancarkan darah, antibakteri, kemudian bersifat sebagai imun, terus bersifat sebagai menambah kekuatan tubuh dan mengenakkan tidur dan melancarkan darah. Jadi hal-hal semacam ini memang sangat dibutuhkan. Jadi seseorang yang mengkonsumsi temu ireng maka tubuhnya akan menjiwai sifat tanah. Sifat tanah itu tumbuh, sarafnya akan tumbuh. Jadi ibarat ini tanaman dimasukkan dalam tanah maka akan tumbuh menjadi satu kesatuan di mana unsurnya akan subur dan sarafnya akan kembali dalam posisi yang membaik. Oke. Luar biasa sekali ini ya. Oke, nah kemudian Pak Wahyu, untuk ambeien itu apakah juga bisa digunakan dari temu ireng ini sendiri? Iya, ambeien bisa. Jadi sifat tanaman ini adalah anti radang, memperbaiki pencernaan, mengurangi kecapean dan kekakuan saraf. Jadi temu ireng ini adalah luar biasa sekali kalau kita padu dengan beberapa bahan ya. Misalkan kalau ambeiennya agak akut, kita bisa padu dengan pegagan, ya bisa kita campur lagi dengan pegagan. Kemudian kita pakai daun ungu juga bisa. Daun ungu untuk untuk campuran itu juga bisa. Jadi sifatnya adalah bersifat menguatkan. Terus ini direbus 5 iris temu ireng, setengah genggam pegagan, 3 lembar daun ungu direbus dengan 2 gelas air, tersisa separuhnya. Nanti diminum pagi bangun tidur, malam mau tidur, itu juga berefek untuk memperbaiki dan menyembuhkan ambeien. Karena sifat ambeien itu sendiri selain untuk pengobatan juga memulihkan kondisi yang mengalami kondisi keletihan. Kayak gitu ya. Kalau untuk penetralisir racun Pak Wahyu, nah ini gimana Pak Wahyu? Untuk penetralisir racun cukup sederhana. Kunyit, temu ireng, temulawak ini sebagai minuman untuk menetralisir racun. Jadi racun itu nanti akan ada pada tempatnya. Kalau dalam saluran pencernaan kita bisa basmi dari
temu irengnya. Kalau dari livernya bisa kita hilangkan dari kurkumin atau temulawaknya. Kemudian untuk mengurangi berkembangnya virus agar tidak berkembang, dinetralkan dengan antibiotik dari temulawak. Jadi ini adalah suatu perpaduan yang saya kira perlu kita wujudkan untuk mengurangi dampak racun yang berlebih dalam liver kita. Karena efeknya nanti juga menambah lancarnya BAB. Oh, gitu Jadi ya, mengurangi Pak, ya? efek sembelit. Jadi sebagus obat apapun untuk peluru racun, tetapi kalau tidak berefek melancarkan BAB dan mempermudah BAB, itu menjadi satu tanda tanya. Gitu ya, berarti Iya. racun itu detoksnya keluar dari BAB itu sendiri ya, iya, bagus ya Pak? jadi BAB, jadi harus melalui proses BAB, kemudian ditunjang lagi dengan makanan yang memang harus mengurangi unsur yang diawetkan dan unsur yang terlalu banyak pewarna maupun vitsin. Oke, Oke. seperti itu ternyata. Nah Pak, kalau untuk melancarkan haid nih Pak, gimana Iya. Pak? Apakah juga bisa? Bisa, jadi untuk melancarkan haid, temu ireng aja di rutin setiap hari. Kita rebus bagi seorang ibu yang memang mengalami kondisi bermasalah pada haid. Karena sifat pahitnya nanti juga berefek meluruhkan darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh nanti terbuang melalui BAB kita. Ini selain pemakaian tunggal, kita bisa pakai pemakaian double ya, mungkin bisa dicampur lagi dengan temulawak, direbus, dikasih gula aren, dicampur lagi dengan sedikit asam, temulawak, temu ireng, asam, direbus untuk minuman untuk melancarkan haid. Untuk melancarkan haid, Iya. iya. Jadi ada temulawak, temu ireng, asam ya Pak Asam, ya. iya. Perlu dikasih gula Pak? Ya, gulanya gula aren tadi. Gula aren, pakai Iya, gula aren ya. iya, Jadi biar sedikit mengurangi rasa pahit, tapi tetap aja pahit Pahit, karena ya. temulawaknya pahit loh. Akan lebih baik kalau menurut saya mending kalau usah pakai gula ya. Iya. Gulanya dimakan habis minum Iya, jamunya minumnya aja cukup ya. sekali aja. Jadi kalau untuk lancar haid, 5 hari pasca men, 5 hari setelah men rutin. Rutin itu ya Pak Iya. ya. Oke, sehari sekali, cukup sehari sekali. aja cukup. Oke, nah ini ya buat pemirsa yang memiliki permasalahan terdapat menstruasi, terutama bagi ibu-ibu atau anak-anak remaja yang seringkali mengalami gangguan menstruasi mungkin seperti dilep ya, karena tidak lancarnya menstruasi bisa menggunakan ramuan ini yang ternyata sangat bagus banget ya Pak ya. Iya. Jadi bisa melancarkan menstruasi dan menghilangkan rasa sakit ya. Oke, baik, kemudian untuk mengeluarkan racun tadi udah juga ya Pak ya, menyembuhkan luka juga. Nah itu untuk meningkatkan imunitasnya. Ini gimana nih Pak? Iya, jadi imunitas seseorang itu bisa kita lihat dari kondisi seseorang. Kalau seseorang itu mengalami kondisi kurang darah, maka yang kita pakai adalah temu ireng dan daun pepaya. Temu ireng dan daun Daun pepaya. pepaya. Pahit sama pahit, Pahit ya, Aduh. tetapi kalau imunitasnya terkait dengan cacingan, kita bisa tambahkan lagi dengan tempe busuk, Tempe bosok. tempe bosok Iya. itu pemakaian segar, Pemakaian segar, itu untuk mantap. jadi terjadinya imun itu karena faktor sebab terjadinya imun bisa juga karena faktor kurang darah. Jadi kita rajin aja mengkonsumsi temu ireng dan pegagan rebusan untuk setiap hari. Kemudian kalau terjadi kondisi rematik ataupun gangguan-gangguan saraf yang lain, kita pakai temu ireng tambah dipahitkan lagi ya. Wih, Temu ireng Wali. dan putrawali. God, udah Itu pahit ditambah tajam tambah pahit banget ya. Itu untuk rematik luar biasa. Oh, itu untuk rematik Jarum luar luar biasa. Bahkan kalau terjadi kondisi musim demam berdarah, kita bisa pakai temu ireng dan putrawali. Iya. Berarti ini kalau misalkan orang diabetes itu kan kalau diabetesnya tinggi dia kan juga mengalami nyeri-nyeri di Iya. tulang ya Pak ya. Iya, Ini pakai kalau temu dipakai ireng dan ini putrawali. bisa ya, bisa juga ya. Iya. Oh. Iya, jadi ditambahi pahitnya, ya toh. Ya, jadi tergantung kasus. Kalau untuk hipertensi, mungkin temu ireng, mungkin dikasih daun tempuyung dan pegagan juga bisa. Hipertensi yang akut, ya. Jadi sifatnya lancar darah, ada unsur peluru, ada unsur penataan saraf dan mengurangi kepenatan pola berpikir. Karena orang-orang hipertensi umumnya bisa juga terjadi karena faktor nutrisi otaknya juga kurang. Gitu. Wis pekerjaannya banyak, keletihan, dia mikir gak kena, akhirnya emosinya yang timbul. Imunitasnya tinggi. Ya. Oke, Jadi bisa tidak ada melancarkan darah. istilahnya obat paten itu harus ini pasti untuk ini tidak. Jadi menyesuaikan kondisi Dengan seseorang kondisi seseorang dan itu. latar belakangnya bagaimana.
Oke, jadi memang pemirsa kita sebenarnya meskipun tahu ya manfaatnya atau penggunaannya, tapi kita tetap tidak bisa menggunakan seenaknya aja Iya, gitu betul ya Pak sekali, ya. Jadi iya. memang harus perlu berkonsultasi dengan Iya, ahlinya. iya. Jadi harus dilihat dulu nih latar belakangnya seperti apa. Jadi riwayatnya seperti apa sehingga bisa diberikan takarannya tepat untuk penggunaan daripada toga itu sendiri ya Iya, Pak ya. iya. Imbasnya nanti juga akan manfaatnya akan bisa luar biasa gitu Iya. ya. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada obat-obatan Iya, betul sekali. kimia ya Pak Iya. ya. Oke baik, kita kembali nih Pak Wahyu untuk mengatasi flu. Nah kalau berbicara tentang flu, saya jadi keingetan corona nih Pak Wahyu. Apakah Iya. juga bisa digunakan untuk membunuh virus corona juga Iya, nih Pak? jadi sifat temu ireng ada unsur vitamin C-nya. Sifat vitamin C adalah meningkatkan imun seseorang. Dan temu ireng itu juga antibakteri. Kemudian sifat bakteri juga bersifat antivirus. Iya, jadi kalau seseorang itu memang gampang flu, itu yang penting adalah rajin aja konsumsi rebusan temu ireng setiap hari. Tetapi kalau orangnya itu mengalami kondisi sedikit gangguan lambung, bisa dicampur lagi dengan temulawak. Jadi sifat tanaman ini tidak dalam artian menyembuhkan flu-nya, tapi meningkatkan imun dan mengurangi virus itu berkembang lebih banyak. Iya. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa ya. Jadi bukan menyembuhkan flu-nya atau membunuh virusnya, tapi meningkatkan imunitas tubuhnya itu yang terpenting ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda tentang pemanfaatan lebih lanjut dari tanaman temu ireng ini seperti apa selepas yang satu ini. Pemirsa Toga masih menemani Anda sore hari ini dan kita masih membahas tentang tanaman temu hitam yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk menjaga kesehatan, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Apalagi kalau musim penghujan kayak gini ya Pak Wahyu ya, imunitas kita memang benar-benar perlu ditingkatkan, terutama bagi pekerja yang di luaran. Nah mungkin ada tips khusus nih Pak untuk ramuan dari temu hitam ini untuk mereka-mereka yang aktivitas pada di luar ruangan. Iya. Jadi temu hitam ini adalah bersifat menambah daya tahan tubuh, menambah nafsu makan, kemudian mengurangi kekurangan unsur darah merah dalam tubuh, juga melindungi kita dari pengaruh virus yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita ingin membuat satu konsep minuman rempah-rempah, bisa kita padu semua rempah-rempah. Dari temu hitam, kemudian kunyit putih, temulawak, kemudian kunyit, lempuyang, itu bisa kita padukan menjadi satu racian yang saya kira nantinya bisa kita masukkan menjadi satu minuman empon-empon. Bisa kalau mungkin agak kedinginan dicampur lagi dengan jahe, sedikit kencur, itu sesuatu yang memang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita campurkan dengan temu hitam, bersifat lebih menguatkan lagi. Dari racian ini sendiri, macam-macam temu-temuan ini nanti kalau kita konsumsi, maka yang kita dapatkan adalah tidur nyenyak, makan enak, kerja tidak gampang capek, dan akhirnya yang kita dapatkan adalah kita menjadi satu program kita adalah kecukupan di bidang apa yang kita peroleh. Karena kalau kita bekerja keras tanpa kondisi sehat juga tidak bisa. Betul sekali. Iya. Sakit nggak mungkin bisa kerja ya Pak ya. Nggak mungkin juga bisa menghasilkan uang banyak. Jadi minum rempah-rempah, minum apa, maka yang kita dapatkan adalah kecukupan dalam sisi ekonomi, juga kecukupan dalam sisi kesehatan. Itu suatu keseimbangan yang perlu kita wujudkan. Kita kerja keras tapi badannya loyo, hasilnya juga tidak bisa maksimal. Betul sekali, hasil kerjanya nggak maksimal, yang didapat juga nggak maksimal juga ya Pak. Iya. Ini takaran untuk pria ataupun wanita sama atau ada perbedaan nih Pak? Saya kira sama saja. Mungkin untuk takaran dengan takaran diambil timbang ya, diambil berat ya, kita bisa ambil rata-rata umpama 1 on semua. Temu ireng krecek 1 on, temulawak krecek 1 on, lempuyang 1 on, jahe 1 on.
kunyit 1 on, kemudian jahe kunyit putih 1 on. Semua dimasukkan sama, laos 1 on, direbus dengan mungkin 2 liter air menjadi minuman. Ambil 1,5 gelas, campur dengan madu, kita berangkat kerja minum. Sore pulang kerja minum. Apa yang kita dapatkan? Enak makan, enak tidur, kemudian badan nggak capek-capek, ya. Terus kemudian berpikir juga akan lebih nyaman lagi. Betul betul. Oke. Baik Pak Wahyu, kita ke beberapa surat pemirsa terlebih dulu nih ya Pak Wahyu yang udah bergabung di jalur WhatsApp kita di 085745345759. Saya bertemu dengan Ibu Isdi Pare. Pak Wahyu, saya penasaran tentang manfaat dari kelor itu apa saja? Iya, kelor adalah satu jenis tanaman yang kaya akan vitamin, kaya akan kalsium. Karena sifat kayanya tadi, kelor sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk orang-orang yang memang membutuhkan unsur serat. Jadi ini berefek adalah menguatkan tulang, mengurangi kecapean, menambah daya tahan tubuh kita. Pokoknya yang bersifat untuk imun saja, untuk menambah daya tahan tubuh. Karena secara umum sifat kelor adalah satu konsep di mana kita akan kecukupan semua vitamin dan mineral yang terkandung dalam kelor itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi sangat bagus ya. Kalau untuk sakitnya tuh untuk sakit apa aja sih Pak sebenarnya tanaman kelor? Saya kira kelor bisa untuk kasus-kasus osteoporosis, gangguan rematik, gangguan sendi, kemudian darah tidak lancar, gangguan pencernaan, itu saya kira karena ada serat dan vitamin yang cukup. Jadi bagus untuk itu ya Pak ya. Baik direbus sebagai minuman ataupun juga di sayur ya. Sebagai sayur atau minuman. Oke. Seperti itu ya Bu Is ya. Jadi kalau saya lebih suka dipakai sayur nih, enak banget. Jadi nanti makannya nasi sebako sama sambal korek udah wah langsung habis semua ya Pak ya. Gimana nggak mau gemuk kalau gitu ya. Oke, kemudian saya ke Pak Supono di Durenan Trenggalek. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung. Pak Wahyu, untuk depresi, daun pegagan itu dikonsumsi berapa hari sekali dan berapa takarannya? Iya. Kalau untuk depresi adalah di mana daun pegagan itu menjadi minuman wajib setiap hari. Umpama setiap hari 1 kali. Yang terbaik adalah di jus segar. Di jus segar. Kita bisa ambil 19 lembar daun, di jus air setengah gelas, kemudian disaring, campur dengan madu sebagai minuman setiap siang. Itu saya kira bagusnya. Karena masa siang itu adalah masa penyediaan tubuh kita untuk menyerap semua unsur apa yang kita makan. Jadi masa pembuangan, masa penyediaan, dan masa di mana yang terakhir adalah memprosesnya. Jadi masa siang adalah yang paling tepat untuk konsumsi setiap hari selama paling tidak kalau terjadi depresi ya menjadi minuman wajib setiap hari. Mungkin sampai 6 bulan, 7 bulan. Sampai kondisinya betul-betul pulih. Betul-betul pulih. Kalau depresi seperti itu sebenarnya apa sih Pak penyebab? Depresi adalah kondisi di mana pada waktu berpikir otak kita nutrisinya mengalami kondisi kurang. Saraf kita mengalami kondisi ketegangan yang disebabkan oleh unsur kebutuhan saraf yang kurang terpenuhi, terjadi kekakuan saraf. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang harus dikonsumsi setiap hari nih ya Pak Peno ya. Untuk bisa mengurangi keadaannya sampai kondisi benar-benar merasa lebih baik lagi. Jadi yang bisa merasakan adalah orang itu sendiri ya Pak ya. Oke, tapi untuk lebih baiknya mungkin akan lebih bagus jika konsultasi langsung dengan pakannya ya Pak ya. Konsultasikan nanti yang menyebabkan depresi selain dari nutrisi otak mungkin ada penyakit penyerta, mungkin hipertensi, atau mungkin gangguan rematik atau penyakit-penyakit yang lain yang saya kira perlu kita konsultasikan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Baik, kemudian saya ketemu dengan Bu Iin di Kediri. Untuk mengatasi flu beku di kepala belakang itu apa ya Pak? Flu beku di kepala belakang itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi istilahnya lendirnya itu mengalami kekentalan yang akut. Jadi kekentalan yang akut itu disebabkan karena pengaruh kolesterol dan pola makan yang tidak bagus. Contohnya makan ayam sambal minumnya es dingin. Wah itu enak itu Pak emang.
Mantep Itu gitu ya. seperti itu. Ya kita sendiri kadang ya seperti itu ya Mbak. Iya betul betul betul. Kemudian makan bakso panas minumnya Es wih, degan, ya. wih, enak ya Bu Yeti Iya, ya, oh enak. itulah satu kondisi di mana memang secara umum hal yang tidak disadari akhirnya terjadi kondisi pengentalan lendir yang berlebih. Ya, jadi kita langkahnya apa? Langkahnya paling tidak hindari semua makanan bernyawa, hindari minuman dingin, kembali pada konsep di mana tubuh kita lebih hangat dan berefek sebagai peluru. Jadi kita bisa pakai kencur, jahe, lempuyang, laos, temu ireng, temulawak, kunyit, dicampur lagi mungkin pegagan, daun saga, daun sembung, direbus untuk minuman setiap hari pagi dan sore. Diminum dalam keadaan hangat, pemanisnya bisa madu atau gula aren. Oke, seperti itu ya Bu Iin ya. Jadi mungkin perlu dicatat nanti misalkan masih bingung, Ibu bisa langsung konsultasi atau telepon ke Pak Wahyu di nomor telepon 081216669727. Jadi akan lebih enak berkonsultasi langsung dengan pakarnya sehingga keluhan-keluhan yang menyertai nanti juga bisa langsung diatasi ya Pak ya. Iya. Oke, baik, kemudian saya ketemu dengan Bapak Sugito di Talun Blitar. Apa gunanya lidah buaya dan bagaimana cara budidayanya? Iya, lidah buaya dalam pengobatan Cina, pengobatan Jepang adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tanaman ini adalah ada kandungan antibiotik alami yang luar biasa. Pasca pengobatan kanker tumor biasanya orang mengkonsumsi air dari lidah buaya perasan asli ya, 1 sendok makan setiap dalam keadaan perut kosong. Kemudian lidah buaya juga berefek sebagai anti radang untuk luka, juga untuk antibakteri. Lidah buaya juga bisa dicampurkan untuk membantu pencernaan kita untuk kasus-kasus lambung ataupun kasus terkait dengan gangguan pernapasan, batuk dan yang lain. Saya kira sifat antibiotiknya itu yang harus kita masukkan dalam satu program pengobatan. Oke. Kalau untuk budidayanya sendiri gimana Pak? Budidayanya kita bisa ambil dari anakan ya, pemindahan anakan. Kalau yang sudah tua biasanya ada anakan kecil-kecil. Anakan itu kita ambil, kita bedeng ke tempat untuk penanaman. Jadi dipindah di polybag atau langsung ditanam di tempat yang sudah kita tumbuk atau kita olah menjadi gembur. Kemudian kita sedikit campur dengan pupuk kandang, kita masukkan dalam bedeng, akhirnya lidah buayanya cukup subur dan menghindari genangan air. Hindari genangan air utamanya Iya. itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kemudian saya ketemu dengan Pak Haryanto di Ngeleti. Apakah labu air bisa digunakan juga sebagai obat asam lambung? Iya, labu air adalah salah satu tanaman yang kaya serat, kemudian berefek melindungi lambung. Maka labu air bisa kita masukkan dalam satu menu kita agar lambung kita semakin baik dalam proses mencerna maupun terlindungi dari beberapa makanan yang bersifat jahat. Makanan yang bersifat jahat itu makanan yang berlemak sulit dicerna. Jadi gitu. nanti itu bisa melindungi dari proses terjadinya iritasi. Labu air itu waluh itu kah Pak? Iya, paluh itu. Iya. Oh, beda ya dengan blonceng, itu beda ya? Iya, labu air ya beda, iya. Jadi yang waluh itu ya Pak ya Waluh, berarti labu ya? air, iya. Oke, itu untuk dia juga bagus sekali loh Pak ya? Juga untuk tipes juga bagus. Oh, untuk tipes diparut, juga bagus. Airnya diminum untuk mengurangi efek demam. Iya. Berarti untuk penggunaan mentah segar ya Pak ya? Mentah, iya, mentah. Oke, baik Pak Wahyu, sebelum kita ke close ini Pak Wahyu, pemanfaat yang lebih istimewa daripada temu hitam ini sendiri apa sih Pak sebenarnya? Iya, saraf kita bisa tumbuh baik, tenaga kita bisa pulih, kondisi kita bisa normal, tekanan darah kita bisa dalam kondisi normal. Maka langkahnya adalah rajin mengkonsumsi temu ireng, karena temu ireng adalah salah satu tanaman yang mempunyai unsur tanah yang kuat. Maka kita akan menjadi sabar, maka kita akan menjadi optimis, maka hidup kita akan menjadi berkah bagi orang yang lain. Amin ya rabbal alamin, luar biasa sekali Pak Wahyu, terima kasih. Sama-sama. Sore hari ini sudah berbagi istimewa sekali untuk pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, semoga informasi tentang pemanfaatan dari tanaman temu ireng ini benar-benar bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda untuk penggunaan dan pemanfaatan tanaman toga, terutama dari tanaman temu-temuan ya. Dan saya Dewi Cahya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya
Allah minggu depan kita akan kembali dengan tema yang semakin menarik tentunya, tetap di Toga Tanaman Obat Keluarga. Jangan lupa dapatkan sehat yang alami dengan Toga Tanaman Obat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.